Ya, berikutnya kasus penjamretan, begal, dan penodongan ini belakangan kembali marak di ibu kota dan daerah penyangga. Dari beragam kasus, sebagian terjadi pada malam hari dan menyasar korban wanita. Iya, wilayah sepi di malam hari disebut menjadi lokasi favorit para pelaku kejahatan ini, pemirsa. Dan berikut sejumlah tips untuk menghindarinya. Tuh, langsung loncat. Polda Metro Jaya menyatakan terjadi peningkatan angka kriminalitas di DKI Jakarta selama pandemi COVID-19 melanda. Salah satunya adalah kejahatan di jalanan. Hal ini pun perlu diperhatikan masyarakat, khususnya wanita yang kerap berjalan atau pulang kerja sendirian di tempat yang sepi. Maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mengurangi potensi kejahatan atau bahkan membela diri ketika sudah terancam. Kejahatan jalanan kini kembali marak. Korban biasanya dipilih karena berada di lokasi sepi dan membawa ponsel atau perhiasan. Jika harus berhadapan langsung dengan pelaku kejahatan, memiliki keahlian bela diri akan sangat membantu. Sedikitnya, ada sejumlah tips praktis yang bisa dilatih. Salah satunya lewat seni bela diri Aikido. Bela diri asal Jepang ini memanfaatkan energi lawan dengan tujuan meredakan konflik itu sendiri. Nah, sekarang ini saya sudah bersama Sensei Jimmy, instruktur salah satu Aikido Dojo di Jakarta Selatan, akan belajar untuk mempraktekkan tips sederhana bela diri yang bisa dilakukan oleh masyarakat umum, termasuk wanita seperti saya. Nah, Sensei, yang bisa dilakukan pertama apa nih, Sensei? Misalnya nih, saya lagi jalan, kemudian saya ditarik tangannya dari belakang ke depan gitu. Yang harus saya lakukan apa nih? Misalnya, Sensei-nya saya tarik ya. Ya. Saya Tarik, biasanya dipegang pakai ini. Nah, ini ya. Nanti, jadi lagi jalan, mulanya ditarik. Tarik. Kita jangan tarik balik ya, jangan tarik-tarikan. Oke. Jadi ketika ditarik, kita ngadep sana, kemudian ambil tangannya, kemudian kunci seperti ini. Ada. Ya, misal kita dipegang seperti ini, ya. Biasanya kalau orang panik itu sibuk ngelapasin begini kan. Nah, padahal dalam posisi ini banyak hal yang bisa kita lakukan. Pertama misalnya ini kalau kita dorong sedikit aja. Nah, kalau dia lurus begini, dia megang lurus begini, ini tinggal dia. Ya, oke. Ini, oke. Dalam situasi seperti ini, jangan panik dulu ya, nomor satu. Yang kedua, ini sebenarnya bisa digerakkan dengan yang simple. Misalnya, salah satu contoh adalah angkat tangan, ya. Kemudian kita balik badan. Oke, nah Sensei, kalau misalnya kita sudah terancam, kondisinya sudah ditodongin senjata tajam seperti ini, apa yang bisa kita lakukan? Oke, pertama-tama dalam hal ditodong dengan senjata tajam itu tidak ada yang sederhana ya. Jadi memang untuk diancam dengan senjata tajam lebih baik kita ikutin apa yang si penodong mau. Misalnya dia mau harta kita kita berikan, tapi dengan cara yang menyusahkan. Misalnya kita lempar atau kita jatuhkan ke bawah supaya ketika dia mengambil itu todongan senjatanya teralihkan dari kita sehingga kita bisa kabur. Biasanya alamnya kita tarik balik. Padahal kalau kita ikutin, ya kita bisa gunakan momentum ini untuk menghantam. Ini kakinya masuk, kemudian ini bisa masuk. Nah, ada lagi salah satu tips atau trik yang paling sederhana, bisa dibilang seperti itu ya Sensei. Nanti saya akan dibantu oleh Sensei Trisha. Misalnya kondisinya saya sudah dipeluk dari belakang seperti ini, apa yang bisa saya lakukan? Ya, misalnya kalau dalam kondisi seperti ini, kita yang dipeluk agak susah bergerak ya. Jadi terutama yang tidak paham bagaimana cara melepaskan dirinya. Jadi yang paling sederhana adalah tangannya itu kita angkat, kemudian kita buka sikunya ke samping. Jadi ini menghadap ke depan, sambil bokongnya didorong ke belakang. Sejumlah perlengkapan sehari-hari juga bisa menjadi alat untuk menyerang pelaku kejahatan. Pulpen, gunting kuku, dan payung misalnya bisa digunakan untuk melemahkan tubuh pelaku kejahatan. Alat profesional yang kini diperjualbelikan bebas juga bisa digunakan. Di antaranya pepper spray atau semprotan merica untuk disemprotkan ke wajah lawan.
Ada juga stun gun atau alat kejut listrik yang bisa melumpuhkan lawan hingga jatuh pingsan. Dalam kondisi terdesak, kunci utamanya ialah tidak panik agar alat yang dipersiapkan atau teknik bela diri yang dipelajari dapat digunakan. Putih Vanfudi, Lastonga Pebro, Jakarta.